Materi yang selanjutnya ada kedu, ada Rhode Island Red, ada Lingnan ya. Ada di kandang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur peternak muda dimanapun Anda berada. Nah, hari ini kita lepas liarkan ya, supaya cari sinar matahari pagi. Ini di depan kita ada ayam-ayam bule ya. Ini telore Rhode Island Red ya. Ini telur ya. Nah, ini fokus ini telur Rhode Island Red. Beratnya sekitar 55 gram. Nah, itu perwujudannya Rhode Island Red-nya. Ini bagus ya. Nah, waktu itu kan ada 3 jagonya mati, ternyata ini ayam banci ini. Jadi dia nggak lanang nggak wedok, posturnya nanggung gitu ya, kokok nggak bisa, nelor nggak bisa kan, tulang supitnya atau pubisnya juga nanggung. Ini nanti mau kita potong ya. Jadi ternyata aku beli lumayan perih, yang bisa dipakai cuma 1 lur, ini lur, yang betina ini lur, Rhode Island Red. Rhode Island Red ini digunakan untuk nyetak layer ya, karena telurnya memang warnanya masih coklat ya. Tapi ini nanti bisa kita rehabilitasi dengan melalui perkawinan silang untuk mudarkan warna telurnya ya. Kita pudarkan agar telurnya agak lebih putih supaya masuk ke kampung, termasuk menggunakan darah lokal ya, karena permut sendiri memang darah petelurnya baru berupa Arab dulur. Nah, ini proyek-proyek seperti ini proyek jangka panjang ya, dan kita datangkan kembali karena struktur kandang saya sudah sangat memungkinkan. Jadi saya mendatangkan ini lur. Nah, ini adalah ayam kedu ya. Kita datangkan dari Temanggung. Mungkin kawan-kawan kok mirip KUB mas? Ya jelas ya, karena KUB memilih atau memakai darah kedu. Ayam kedu ini ayam kampung asli Indonesia, tipikal petelur kuat. Petelur kuatnya tapi petelur kuat ala Indonesia lur. Jadi hendenya antara 40 sampai 50% per hari. Itu ayam kedu. Dan ayam kedu juga terkenal ciri khas dengan rasa dagingnya ya. Ayam kedu, ayam cemani itu satu line ya. Kita tahu ayam cemani itu harganya mahal sampai diimpor. Konon katanya ayam kedu ini rasa dagingnya luar biasa. Nah, ini akan membantu dalam meracik ayam supaya rasa kampungnya istimewa. Cuma ayam kedu ini temboloknya besar. Tuh. Mungkin sedulur semua kalau punya KUB, ini aku ngomong real ya, ngomong real lur ya. Punya babon KUB mungkin temboloknya lumayan gede ya. Nah, itu mungkin bawaan dari kedu ini. Nah, kedu ini lur nanti kita proyeksikan untuk meracik permut generasi berikutnya, atau mungkin kita untuk jual-jual materi untuk membantu-bantu kawan semua ya, kalau mau kawin silang, kalau mau capek sih. Harga ayam kedu ini termasuk lumayan lur, lumayan, harganya lumayan perih ya. Ini termasuk murah, saya beli karena saya tanya-tanya kemarin di grup-grup pelestari ayam kedu, sepasang itu sudah di angka 1 jutaan. Nah, ini saya dapat murah, tempat Facebooknya Pak Trianto ya, Pak Trianto Facebooknya dari Temanggung. Ini saya dapat 3 betina 1 jantan ini, alhamdulillah murah, sampai Lampung 1,3 juta. Dan saya minta dipilihkan yang baik Pak, termasuk di cupingnya itu masih putih ya, pialnya
bialnya merahnya merah bercorak-corak cantik. Ini termasuk kedu, disebut kedu merah. Walaupun badannya hitam, kedu merah. Karena ada yang jenggernya burik agak hitam, terus ada juga yang putih. Nah, ada juga yang putih. Nih materi-materi peternak muda masih akan ada on the way lagi ya. Tenang, kita masih pakai darah lokal supaya daya tahan, rasa daging dan segala macamnya tidak. Kalau ini permut sudah jadi. Tuh Rhode Island Red. Nah ini dulu persilangan antara Barred Rock ya, yang jali-jali permut kemarin keluar, antara Barred Rock. Ini silang apa? Karena saya dapat juga hibah. Saya tanya ke orangnya apa mas silangannya. Nah yang ini tuh, ini ada darah Barred Rocknya dulu. Tapi disilang apa saya nggak ngerti. Jalinya terlalu nggak cerah. Nah ini si raksasa kita, si Bagong ya. Ini Lingnan. Ini juga dapat pinjaman dari peternak kondang ya Mas Rizky. Ini Lingnan bersertifikat lur dari China ya. Nah ini babon-babonnya sudah lumayan tuwir. Ah nih yang gede, ini bobotnya 3 kiloan lebih. Nah ini materi kita. Nah untuk permut generasi yang sudah beredar di mitra-mitra peternak muda. Nah yang ini galur betinanya tersendiri lur ya. Jadi belum inbreed. Saya buat galur jantan tersendiri ya. Masuk darah Arabnya, masuk di galur jantan. Di galur betina pun masuk darah Arabnya. Tapi galur betina sudah masuk seperti kedu-kedu dan segala macamnya. Jadi saya buat ayamnya itu terpisah lur ya. Antara galur jantan dan betina itu saya pisah. Makanya kalau ditanya status saya bingung karena saya belum pernah inbreed. Ya nanti kita akan coba sebar. Nah ini penampakan materi kita. Materi yang selanjutnya ada kedu, ada Rhode Island Red, ada Lingnan ya. Ada di kandang-kandang kawan saya simpen, ada beberapa genetik karena di sini nggak cukup. Nanti ke depan kita akan memperbaiki segi postur lur. Nah, kayaknya sudah minta potong jalu itu si Bagong ini kan. Jalunya sudah mulai agak natap. Wah raksasa lur ya. Lingnan ini rasa dagingnya istimewa. Mungkin kawan-kawan yang punya merawang atau punya Lingnan silahkan komen. Jadi dia walaupun bulat seperti ayam potong, tetapi rasa dagingnya lebih istimewa. Karena di sebagian orang Chinese yang ada di Indonesia, dia paling suka dengan ayam merawang atau ayam Lingnan atau ayam kuning sebutan mereka. Itu favorit. Nah, itu big size. Saya bersyukur ya, banyak orang-orang baik minjemin genetik. Ini nggak tahu Mas Rizky ini minjemin, malah bukan minjemin, ini mas suruh make terus ini. Saya ambil Lingnan, itu ambil postur, terus supaya rasa dagingnya masih masuk. Daripada saya ini proyek sapi perah saya hentikan lur. Pertama daya tahan saya nggak seneng kalau ada genetik broilernya, jadi tak musnahkan, tak hibahkan ya. Sapi perah yang di sana kemarin tak hibahkan ke saudara-saudara, mau dikembangbiakkan monggo, tapi itu produksinya sudah baik. Karena sudah berarti 50 tambah 25 75% sapi perah kemarin masuk genetik petelur, yaitu Arab. Broilernya tinggal 25%. Saya sebar karena saya nggak seberapa seneng kalau ada broilernya. Mending saya pakai si Lingnan ini dengan rasa daging yang lebih baik, kekebalan tubuh lebih baik ya. Bahkan Lingnan yang betina itu saya paksa memakai FCR 0,8 atau 80 gram per ekor per hari. Alhamdulillah produksinya baik. Berarti kan tidak perlu FCR yang besar. Dalam persilangan kita juga mikirin nanti FCR-nya gede enggak gitu kan. Kalau kita bisa buat di bawah 100 gram loh ya istimewa sekali gitu kan ya enggak. Padahal kalau kita lihat
dengan postur badan yang seperti itu, Lingnan kalau dikasih 80 gram kayaknya nggak mungkin, tapi produksinya jos lur ya, produksinya jos di angka 80-100% rata-rata hende perharinya. Jos Lingnane. Rhode Island Red juga saya buat semua yang ada di sini, mau arep gede mau arep cilik, saya buat takarannya ada 80 gram per ekor. Rhode Island Red-nya ini juga dia 100% ya. Paling dalam sebulan atau 30 hari dia nggak nelor itu sekitar berapa? 3 kali paling ya, 3-5 kali. Jadi nelor terus setiap hari. Alhamdulillah baik dengan takaran pakan kita. Ini adalah gambaran materi-materi yang ada di kandang peternak muda. Dan kawan-kawanku semua, kalau untuk Lingnan saya tidak jual ya, karena saya dititipi. Silakan kawan-kawan pakai Rhode Island, pakai merawang. Nanti ke depan yang kita jual telur tetas permut, galur induk tersendiri, galur jantan. Nah, ini jalur jantannya saya bocorkan langsung di sini. Sampean gelemnya ke bos? Ditokne ben nggak gedabrukan. Si iki padha wae. Nah, nang iupan dhewe. Panasan kene nggak apa-apa. Nah, ini adalah permut galur jantan ya. Ini tersusupi darah kedu, darah Brazilian, terus darah Lingnan. Ini bobotnya istimewa lur. Ini sudah 2,9. Yang satunya 3 kilo yang itu ya. Ini usia di 4,5 bulan. Pakan sudah saya gasak, pakan petelur. Mungkin kalau saya push ini lebih mantap. Nah, si galur jantan itu nanti kita proyeksikan untuk kawin silang dengan betina permut. Insya Allah rasa dagingnya baik, tanpa perlu kita IB, ya kan? Posturnya seperti ini, birahinya istimewa karena masih masuk darah petelur. Ada 2 darah petelur, petelur lokale kedu, petelur bulenya itu Lingnan. Ini birahinya baik. Jadi kawan-kawan ini nanti ini bisa gede ya. Nanti kita lihat di usia 6 bulan kamu pasti pingin kalau untuk kawin silang ke ayam-ayam dulur-dulur semua. Nanti kita perbanyak. Kita akan membantu peternak mandiri supaya terus berinovasi, supaya HPP-nya nggak jebol. Dengan harga pakan seperti ini, HPP kudu ditekan. Nekan HPP gimana? Ya dari olah pakan dan performa ayamnya sendiri. Kalau HPP di induk produksinya harus baik. Kalau HPP di pedagingnya, induk dan jantan itu harus sama-sama gede gitu ya. Kalau begini nanti kita combine dengan permut, insya Allah kawan-kawanku semua bisa menjadi peternak mandiri yang lebih untung. Nah tuh gagah. Nanti kita perbanyak kalau sudah ada izin dari Mas Rizky. Karena notabene-nya karena pada notabene-nya ini bukan pure racikan saya, ini racikannya Mas Rizky. Jadi ini telung kilo lebih iki sing kaya nih. Jadi saya harus minta izin, nggak iso rek, usahaku jujur. Ah, tuh ini birahinya istimewa lur ya. Ah, ini nanti kita perbanyak. Tenang aja, kalau sudah ada izin edar dari yang punya genetik kita edarkan. Jadi nanti peternak muda akan menyediakan telur tetas permut galur betina dan permut galur jantan. Terus kita juga akan sediakan kedu dan kita akan terus-terus berinovasi supaya lebih baik. Soal harga masih saya pikirkan harga yang pas, mungkin kawan-kawanku bisa saran. Jadi harga itu sekalian tak buat nanti itu garansi fertil 100%, packing sudah masuk, ongkir sudah masuk. Nah nanti kawan-kawan bantu komen per butirnya kira-kira yang pas piro. Jadi satu telur ini garansi fertil, kalau nggak fertil duit balik, sudah dengan ongkir, sudah dengan packaging. Kirim ke seluruh Nusantara. Kita ramaikan pasar peternak mandiri supaya kawan-kawan selalu berinovasi. Oke, Istimewir. Salam sukses.